selamat hari Minggu buat adik-adik remaja Gemit Paulus Kupang. Semoga adik-adik masih dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan dan juga taati protokol kesehatan yang sudah ada. Dan kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali beribadah bersama di gereja. Nah, adik-adik, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam ibadah online remaja minggu ini, dan semoga adik-adik tetap komitmen untuk mengikuti ibadah minggu seterusnya sampai nanti. Nah, kita akan belajar tentang firman Tuhan, dan untuk itu mari kita siapkan diri kita, mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami sangat bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga, kesehatan, dan sukacita yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengambil bagian dalam ibadah remaja online ini ya Tuhan. Dan kami akan belajar tentang firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk mengerti dan boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak remaja. Biarlah kami boleh bertumbuh dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kak Elis akan membacakan untuk kita semua. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Luar biasa ya adik-adik, cerita firman Tuhan pada pada pagi hari ini. Nah, adik-adik semua, kalau ditanya tentang siapa-siapa saja yang masuk dalam keluarga besar adik-adik yang pastinya menjawab apa? Nah, tentu kebanyakan akan menjawab, "Oh, yang masuk dalam keluarga besarnya beta itu adalah beta pun keluarga sendiri, terus beta pun mama, beta pun bapa pun keluarga." Dalam artian om, tante, bayi, nenek, dan semua-semua yang masih masuk dalam ikatan keluarganya adik-adik. Nah, adik-adik tentu juga dalam rumahnya adik-adik, mungkin beberapa di antara adik-adik, di antara kita, ada orang-orang yang sebelumnya tidak kita kenal. Mereka datang,
mereka ataupun dibawa dan tinggal bersama dengan kita, kemudian membantu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah seperti memasak, mencuci, membersihkan dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara tuan dan hamba. Nah, sungguh luar biasa adik-adik semua bacaan ini hari, tuan dan hamba. Atau dengan kata lain ketong bisa langsung sebut sebagai majikan dan pembantu. Tapi itu agak kasar sih, bisa ada apa-apa, biar lebih dipahami majikan dan pembantu. Kalau omong tentang majikan dan pembantu, adik-adik sudah pasti otaknya langsung berpikir, oh majikan itu adalah orang yang mempekerjakan orang lain, sedangkan pembantu adalah orang yang dipekerjakan gitu. Jadi majikan akan memberikan upah kepada pembantu dan pembantu akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh majikannya. Nah, adik-adik semua, dalam bacaan ini kita sudah lihat di dalam ayat 2 sendiri dikatakan bahwa di Kapernaum itu ada seorang perwira. Nah, perwira yang memiliki seorang hamba yang sangat dihargainya. Nah, adik-adik, kalau perwira berarti sudah dijelaskan di ayat setelahnya bahwa di bawahnya dia itu dia punya prajurit-prajurit, dia memimpin prajurit-prajurit, sedangkan di atasnya itu masih ada yang lebih tinggi dari dia. Nah, posisi dari hambanya ini adalah di bawah dari prajurit-prajuritnya. Nah, adik-adik sudah lihat posisinya perwira, prajurit, terus hamba. Ini posisi hamba itu tentu adik-adik sudah tahu bahwa itu sangatlah rendah, karena hamba itu adalah seorang yang disuruh-suruh mengerjakan berbagai banyak hal. Nah, begitu adik-adik. Jadi dalam zaman Alkitab ini sendiri, kehidupan zaman dulu, hamba sendiri itu sebenarnya diperjualbelikan adik-adik. Jadi ada hamba yang dibeli dengan harga yang sangat murah, tetapi kemudian dipekerjakan selama seumur hidup dia, atau mungkin sampai majikannya tidak mau untuk menggunakan dia lagi gitu. Entah itu dia sakit kemudian mati atau dibuang begitu saja. Nah, adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus, nah dari bacaan ini ada dua hal yang ingin Kak Eli sampaikan buat adik-adik mengenai hubungan antara majikan dan pembantu, tuan dan hamba. Nah, yang pertama, ada majikan yang dia menganggap pembantunya itu hanyalah sekedar pembantu, ya memang sebagai pembantu. Jadi posisi dari bos itu lebih tinggi daripada hamba, dan memang itu betul ya. Secara kenyataannya kita lihat bahwa memang majikan itu lebih daripada hamba. Jadi hamba itu tidak boleh bikin apa-apa melebihi dari tuannya, dan kalau misalkan kedapatan melakukan kesalahan dan berbagai macamnya, maka dia akan disiksa atau mungkin dipukul, atau pokoknya terlalu banyak kejahatan yang dilakukan. Jadi adik-adik tentu sudah pernah dengar bahwa ada orang-orang yang kemudian ada orang-orang yang bekerja kepada orang lain kemudian disetrika, disiram dengan air panas, atau pokoknya terlalu banyak kejahatan, dan itu membuat hubungan antara majikan dengan pembantu itu menjadi tidak harmonis, bahkan bisa membawa kerugian bagi pembantu atau majikan sendiri. Nah, adik-adik semua, itu hal yang pertama. Majikan adalah majikan dan pembantu adalah pembantu. Dan hal yang kedua adalah ada majikan yang menganggap pembantunya itu sebagai rekan kerjanya, teman curhatnya, dan bahkan menganggap dia sebagai keluarga. Nah, tentu ini suasananya sudah beda ya adik-adik. Kalau sudah menganggap sebagai rekan kerja, sebagai sahabat, sebagai keluarga, maka otomatis apa yang dirasakan oleh majikannya tentu
juga menjadi bagian dari pembantunya itu. Nah, hal inilah yang terjadi di dalam bacaan kita. Jadi di dalam bacaan kita ini Tuan Perwira sangat peduli dengan pembantunya, walaupun dia posisinya begitu di bawah sekali dari perwira ini. Nah, mari kita lihat bersama adik-adik apa yang dilakukan oleh Tuan Perwira ini kepada hambanya yang sedang sakit keras tadi. Nah, ayat yang ketiga, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Nah, adik-adik perlu adik-adik ketahui bahwa perwira ini dia ini adalah seorang Romawi ya, sedangkan Yesus itu adalah seorang Yahudi. Nah, waktu itu orang Yahudi itu menganggap orang Romawi adalah orang-orang kafir, orang-orang asing, tidak peduli. Jadi hubungan antara orang Romawi dengan orang Yahudi itu ada batasan-batasannya. Nah, orang Romawi ini, perwira Romawi ini, dia sangat luar biasa karena sebelumnya, pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan banyak orang sakit. Makanya kenapa ketika dia tahu kalau hambanya itu sakit, maka dia langsung menyuruh untuk memberitahukan kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Nah, ini hal yang luar biasa ya adik-adik semua. Seorang perwira yang pangkatnya tinggi kemudian memperhatikan hambanya. Kenapa? Karena sudah diceritakan bahwa dia begitu menghargai hambanya ini. Entah dihargai karena apa, tapi sudah pasti, sudah tentu bahwa hambanya ini hamba yang sangat luar biasa juga, hamba yang mungkin sangat rajin. Kalau mau dikatakan, dia suka mengerjakan semua yang menjadi bagian tanggung jawabnya dia. Itulah kenapa dia sangat dihargai oleh perwiranya, oleh tuannya. Nah, adik-adik, di sini terlihat bahwa di bacaan ini terlihat bahwa perwira ini dia ini dianggap juga sebagai keluarga atau sebagai bagian dari orang-orang Yahudi. Nah, kenapa? Di ayat 4, 5 itu sudah jelas. Dia orang Romawi, tetapi ketika dia omong dengan tua-tua Yahudi untuk tolong sampaikan kepada Yesus untuk datang menyembuhkan beta punya hamba, maka mereka langsung pergi, dan di situ dikatakan bahwa dengan sangat mereka meminta kepada Yesus untuk datang dan menyembuhkan hambanya itu. Berarti perwira ini sangat-sangat luar biasa ya adik-adik. Kepemimpinannya pasti sangat luar biasa, dia disukai dan dia beda dengan orang-orang Romawi lainnya. Bahkan diceritakan bahwa dia bahkan membangun rumah ibadat buat orang-orang Yahudi. Nah, ini sudah terlihat jelas adik-adik bahwa tadi dianggap orang kafir, tapi ternyata dia membuat sesuatu yang berbeda dari orang-orang lainnya. Nah, adik-adik semua, itulah kenapa orang Romawi ini dianggap sebagai keluarga, seperti dianggap sebagai keluarga sendiri. Itu juga yang kemudian membuat Yesus itu heran kepada dia. Kok masa ada orang Romawi yang seperti ini? Makanya kenapa sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 9 bagian akhir bahwa aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi dari penjelasan dari perwira di atas, Tuhan Yesus sendiri heran, kok ada ya orang Romawi yang seperti ini? Kok ada ya orang Romawi yang percaya kepada Yesus dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena imannya perwira Romawi ini, maka akhirnya hambanya itu menjadi sembuh.
Dan bukan saja tentang iman dari perwira ini, tetapi tentang perbuatan-perbuatan baik, hal-hal luar biasa yang perwira ini lakukan, yang ada dalam pribadi perwira itu sendiri, sehingga membuat Yesus akhirnya membuat mujizat, dan mujizat itu pun terjadi adik-adik. Hambanya, walaupun secara tidak langsung Tuhan Yesus menemu dia, tetapi hanya dengan mengatakan sepatah kata saja, seperti yang dikatakan oleh perwira tadi, maka dia menjadi sembuh. Jadi ketika orang-orang yang disuruh oleh perwira tadi kembali ke rumahnya, sampai di sana maka ditemui kalau orang itu sudah sembuh. Nah, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada beberapa hal atau ada hal-hal yang kita pelajari dari bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu hubungan antara hamba dan Tuhan. Nah, tuannya ini sangat menghargai hambanya dan memperlakukan dia sebagai seorang yang VIP. Adik-adik pasti tahu VIP itu kepanjangan dari very important person, orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat penting, orang yang sangat istimewa, padahal posisinya adalah hamba. Nah, kita belajar dari sini bahwa kita juga harus mengasihi atau menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Maksud Kak Elis adalah hamba dan perwira ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak punya hubungan apa-apa, hanya sekadar hamba dan perwira, tetapi perwira ini sangat menghargai hambanya karena mungkin kerja kerasnya dan lain-lain sebagainya. Nah, kita belajar dari situ untuk menghargai orang-orang yang ada di dalam rumah kita yang sebenarnya bukan masuk dalam keluarga besar kita. Dalam hal ini orang asing ya, orang-orang yang seperti tadi di awal Kak Elis bilang, yang tinggal bersama dengan kita terus membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah dan lain-lainnya. Jadi jangankan kita bikin susah mereka lagi ya, mereka sudah capek untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, Kak Elis lihat ada orang-orang yang karena ada orang yang sudah bekerja di dalam rumahnya, jadi dia biarkan karena itu adalah tugasnya dia, jadi dia tidak mau bantu. Jangan seperti itu adik-adik. Kita harus tahu, kita harus menghargai dia karena dia sudah membantu kita. Kita juga harus membantu dia, sama seperti perwira tadi, karena hambanya sudah membantu dia, maka dia juga membantu hambanya. Dia berusaha untuk menyembuhkan hambanya dengan cara menemui Yesus gitu. Jadi kita juga berusaha untuk bisa membantu dia. Kalau lihat dia mengerjakan pekerjaan lain dan masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan, bantulah dia, bantulah mereka begitu. Karena dengan begitu maka kita sama-sama merasakan sukacita, bukan? Nah, kita harus anggap dia sebagai keluarga besar kita karena dia sudah masuk dalam lingkup keluarga kita. Jadi jangan orang tanya bilang, yang tinggal di bosong rumah itu dia orang mana? Kita oleh itu beb bapak dan beb mama yang bawa dia suntah dari mana? Dia tinggal di katong, jadi ya begitu. Dia kerja buat katong. Nah, tidak seperti itu. Kita belajar untuk menghargai orang lain, orang yang bekerja dengan kita, orang yang bekerja untuk kita. Atau mungkin ada di antara adik-adik semua yang sementara ini posisinya sebagai hamba. Maksud Kak Elis adalah dia tinggal dengan orang-orang yang sebenarnya bukan keluarganya dia, tetapi Kak Elis ajak untuk anggaplah orang-orang yang adik-adik tinggal bersama dengan mereka sebagai keluarga adik-adik, dan kerjakanlah tugas dan tanggung jawab adik-adik. Maka kerjakan itu dengan sebaik mungkin, kasihi mereka, terus hidup jujur dan bertanggung jawab, maka itu akan membuat mereka bahagia dan kamu atau adik-adik bisa menjadi orang-orang kepercayaan mereka. Nah, di akhir dari renungan ini, Kak Elis harap kita semua menganggap orang-orang di sekitar kita sebagai saudara kita, sebagai keluarga, dan kita mengasihi mereka tanpa melihat status dan posisi kita, entah itu sebagai tuan atau sebagai hamba atau sebagai orang yang lebih tinggi atau lebih rendah. Di mata Tuhan tidak ada, kita semua sama, kita
kita satu, kita bersaudara di dalam Tuhan. Untuk itu, tetap percaya kepada Tuhan dan bawa setiap pergumulan hidup kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati adik-adik semua di dalam kehidupan. Tetap jadi berkat, tetap jadi orang yang menghargai orang lain walaupun dia orang asing. Berteman dengan siapa saja dan bawa dia untuk lebih dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih baik. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang Tuhan sudah sampaikan. Biarlah hari ini kami belajar untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kami, terlebih dengan orang-orang yang asing di dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk menghargai mereka, menghargai pekerjaan yang mereka lakukan, dan biarlah orang-orang itu menjadi dari keluarga kami, menjadi keluarga besar kami, dan di situ kami memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami saling berbagi, melakukan berbagai hal bersama. Ajar kami untuk tetap setia, tetap taat, untuk mengasihi Engkau ya Allah. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, sebab hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di ibadah remaja online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.